Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya Surya. Dan kali ini saya membawa tamu spesial bersama Kak Sabrina. Beliau merupakan lulusan S2 LPDP, kalau teman-teman tahu. Ini LPDP, tapi saya agak penasaran sedikit karena Kak Sabrina ini mau lanjut lagi kayak gitu di Unhan. Mungkin langsung aja ya, kita kenalan dulu nih sebelumnya ke narasumber kita. Silakan Kak, kenalan dulu. Halo semuanya, nama saya Sabrina Melia, bisa dipanggil Sabrina. Sekarang saya kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia, mengambil jurusan Diplomasi Pertahanan. Sebelumnya memang sudah pernah kuliah S2, itu di London, di Inggris, dan sekarang ambil S2 lagi. Jadi Kak Sabrina ini unik ya, udah menyandang gelar master kayak gitu. Dan sekarang dia ngambil master lagi, jadi nanti kalau lulus gelarnya double. Kemhan, satunya gelarnya apa Kak? LLM. MHAN LLM, waduh panjang banget dah pokoknya. Oke, S1-nya di mana nih kemarin? Kemarin saya di UI, Fakultas Di Hukum. UI. Oh, jurusan hukum ya. Terus S2 di Inggris jurusan apa? Jurusan Hukum Imigrasi. Oke, terus di sini sekarang diplomasi pertahanan, betul kan? Pertahanan. Oke, pertanyaan yang pertama yang terlintas kalau di saya sendiri nih Mbak, kok bisa Mbak kuliah di Unhan kayak gitu, kok mau lanjut lagi? Sebenarnya sih niat awal tuh pengennya apa ya normal aja kan ya, dari S1, S2 terus S3 gitu. Cuma untuk persiapan S3 itu kan butuh persiapan yang matang, yang panjang. Kita harus nyari supervisor dulu, lalu bikin proposal dan sebagainya. Sementara waktu administrasi Unhan ini kan tes-tesnya tuh ya tes-tes pada umumnya gitu. Kita nggak perlu bikin proposal yang sebelibet iya, yang sebelibet dibutuhkan itu, buat harus S3 nyari kayak gitu ya. dosen dan segala macam kan. Jadi sembari menunggu ini daftar Unhan. Oh gitu ya, siap. Poin utama atau pertimbangan kok memutuskan untuk lanjut di Unhan kayak masih ada misalkan LPDP daftar di mana, ngambil master lagi misalkan di Belanda atau di mana kayak karena beasiswanya sih. Oh, jadi Unhan ini sedikit spesial kayak gitu ya. Iya, karena kan dia memang full beasiswa kan, full scholarship. Jadi semua ditanggung. Sementara kalau misalkan saya LPDP lagi nggak bisa, karena itu hanya untuk satu kali. Udah pernah S2, ya kalau mau daftar tuh harus yang S3-nya gitu, nggak bisa. Berarti juga. kalau udah LPDP master di Inggris nggak boleh lanjut lagi LPDP master buat di negara lain kayak gitu ya. Harus di. Tapi kalau S3 masih bisa ya, masih S3 ada. masih bisa. Oh, oke. Kenapa nggak lanjut kerja dulu kayak gitu atau langsung lanjut S3 kayak? Oh, kerja sebelumnya pernah. Oh, sebelum jadi ngambil S2 itu sempat kerja di Kementerian Perekonomian. Tapi itu memang hanya sebagai tenaga pendukung kontrak Di Jakarta ya. di Jakarta, dan itu cuma 6 bulan. Kenapa? Jadi Karena istilahnya- memang kayaknya passion saya nggak di kantor sih. Lebih suka di dunia akademis gitu. Hukum, dari hukum terus kemarin kerjanya di Iya sih, memang karena walaupun ada sangkut pautnya juga sih mengenai sosial kan, dia mainly tentang sosial. Siap. Oke, menarik sekali ya. Ini selanjutnya nih Mbak, kesannya sejauh ini kuliah di Unhan tuh gimana nih? Nyesel apa gimana atau menarik? Gimana ya, ini agak sulit sih ya. Agak sulit dijawab ya. Ini semoga nggak ada anak Unhan yang denger ya, atau organik. Sebenarnya sih Unhan itu bagus dalam membentuk karakter Disiplin sih, kayak gitu ya. Karena disiplin kan, sampai tadi tuh kita pengarahan ada yang bolos tuh sampai dicari bener kan, iya. itu sama dekannya gitu. Dan sementara itu kita tidak kita dapatkan di universitas lain. Di universitas Lebih lain kan fleksibel mungkin ya. nah, apalagi S2 kan lebih bebas, mau masuk mau enggak ya terserah gitu. Kalau di sini kedisiplinan, terus apel tiap pagi, walaupun memang itu cukup berat untuk diikuti. Apel gitu ya. apel lah. itu cuma pasti itu ada hikmahnya sih, ada secara tidak langsung memang saya merasakan semenjak kuliah di Unhan tuh Sedikit banyak berdampak gitu ya ke kepribadian kita. ketegasan, terus keberanian mengambil keputusan. Oke, ini masih berkaitan kayak sama yang tadi.
perbedaan secara garis besar kayak gitu, perbedaan perkuliahan di Inggris sama di Indonesia nih, terutama di Unhan kayak gitu, mungkin dari sistem pembelajaran seperti apa, kayak ada sedikit perbedaan. Sebenarnya banyak banget. Banyak banget ya. Perbedaannya banyak banget. Saya pun sempat jet lag sebetulnya gitu, karena waktu saya di UK kemarin itu dalam seminggu masuk kelas itu hanya 3 kali. Bentar ya, belum disebutin tadi kuliahnya di mana nih di UK Di nih? Queen Mary University of London. Queen Mary ya. Oke, siap. Di Londonnya itu cuma 3 kali dalam seminggu, dan satu kelas itu hanya 2 jam, jadi dalam seminggu tuh cuma masuk 6 jam gitu. Sementara di Unhan ya you know lah, Dari pagi sampai sore. kadang sampai malam. Malam ada tugas. Ada tugas dan besoknya harus apel lagi. Libur ada berapa menit? Aduh. Betul sekali. Selalu jadi, ya. Itu sih perbedaannya apa ya? Tapi sama-sama padat juga sih sebenarnya nggak? Kalau di Queen Mary gimana? Kalau di sana mungkin padatnya lebih ke diri kita ya, karena di sana kan ditekankan banget belajar mandirinya gitu. Jadi Nggak, tapi tugas nggak apa ya kayak? tugas nggak ada. Cuma walaupun nggak ada tugas, ada tugas akhir yang itu kita disuruh bikin paper. Tapi kan kalau di sini dosen yang ke kita kan, kayak Mana nih tugas kalian nih sini? iya, kayak anak SMA gitu sih, cuma ya ada positif negatif. Kalau di sana, by the way, ininya berapa jurnal nih Mbak buat kelulusan gitu? Submit paper minimal berapa kayak gitu? Anehnya di sana tuh kita nggak ada ketentuan ketentuan harus gitu. bikin jurnal terindeks Scopus dan sebagainya, tuh sama sekali nggak ada. Nggak tahu ya. Dan pun teman-teman saya yang lain, mereka nggak ada tuntutan itu gitu. Kayaknya sih di Indonesia ada tuntutan itu karena ya untuk kita kan masih berusaha Proses, meningkatkan nama juga, kualitas juga. Kalau di sana, ya oke lah, udah kenal semua lah Iya gitu ya. kayaknya gitu ya pemikirannya, jadi nggak ada tuntutan. Siap. Berarti kalau di sana seminggu itu masuk berapa kali nih? Seminggu. Saya kemarin kebetulan ngambil jadwalnya satu mata kuliah tuh 1 hari. Jadi seminggu tuh cuma masuk 3 hari. 3 hari. Dan dalam sehari hanya 2 jam masuk kelas. Sisanya belajar mandiri Sisanya di. belajar mandiri, jalan-jalan. Oh, aduh, iya. Nah, nanti kita tayangin ya video jalan-jalan beberapa dari Kak Sabrina kayak gitu. Saya penasaran nih Kak, kurs biaya hidup pas di sana di UK sama di Unhan ini, kayak gitu. Mungkin bisa di ini. Beda jauh sih pastinya. Kalau di sana Mungkin buat pengetahuan aja nih buat scholarship hunter yang di luar sana. Kalau di London sih apa ya, untuk pasnya itu 20 juta ya dalam sebulan. Dapat dari LPDP 20 juta. Saya sekitar 21-22 juta kemarin dalam sebulan. Tapi di sana karena akomodasi. Itu tahun berapa itu? 2017-2018. 2017 2018 ya. 20 juta sebulan. Kalau di Unhan uang sakunya kayaknya sampai lulus juga gak bakal kumpul. Oke, tapi sama-sama cukup lah ya. Cukup sih, dan itu emang minimalnya sih ya, apa ya, standard living cost-nya segitu. Itu memang. 20 juta buat bayar Semuanya. biaya ini. 20 juta Makan. tuh pasti setengahnya udah kandil sama tempat tinggal. Oh, Karena buat- emang di sana tempat tinggal tuh Mahal sangat ya? mahal ya. Kalau buat makan sekitar habis berapa tuh? Kalau 20 juta berarti buat makan tuh sisa 10 juta. Tapi itu dibagi lagi dengan biaya transportasi, kayak bis, kereta itu ada per bulannya, paket per bulannya. Sekitar 200 cukup sih untuk 1 bulan 200. Maksudnya 200 pound sterling berarti 5 jutaan deh. Kalau di Unhan kan udah makan di kampus Udah, kayak iya. gitu ya. Udah Jadi satu ya weekend. uang sakunya bisa dipakai buat weekend aja kayak gitu. Pak berarti di kota Di London, di East London, East London, London Timur. London Timur, oke. Klub bola yang di sana apa gitu? Saya Yang bukan agak terkenal. penggemar Aduh, sepak bola, sayang jadi banget ya. Ini saya juga cita-cita pengen di sana nih, pengen ke Durham University. Oh iya Nanti iya. Bisa nonton apakah Chelsea Pasti kayak mengambil iya. Islamic Economic. Iya, benar sekali. Nanti semoga lah. Emang terkenal sama itu Durham. Cuman sayang di LPDP yang tahun 2018 kemarin Udah nggak ada saya cek. Wah, Iya sih agak emang PDP banyak perubahan. perubahannya. Selanjutnya nih,
perbedaan beasiswa LPDP sama beasiswa Unhan, mungkin bisa sedikit dikasih bocoran ke teman-teman. Sebenarnya waktu tahun saya daftar LPDP itu tahun 2016, itu seleksi LPDP tuh nggak serumit sekarang ya, nggak ada tes yang kayak ala-ala CPNS gitu kan. Terus sekarang kan ada TKD apa itu? Iya, waktu itu cuma FGD malah gitu. lebih simpel bahkan daripada seleksi di Unhan kemarin. Cuma ada seleksi administrasi, jadi kita submit berkas secara online. Lalu kalau itu lolos, kita dipanggil untuk wawancara dan ada essay on the spot sama FGD. Udah itu aja. Jadi lebih enak sih Lebih emang simpel waktu itu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar LPDP tetap harus update ya, harus update berita kayak gitu. Ada pasti setiap tahunnya ada perubahan dari LPDP itu sendiri kayak gitu. Mempersempit. Agak ribet. Iya. Unhan pun kayaknya tahun depan agak Sepertinya sedikit iya, berubah dia kayak kayaknya gitu. bakal kayak Standarnya naik kayak gitu kan. makin banyak peminatnya kan. Betul sekali. Tips buat teman-teman yang pengen lanjut kuliah di Unhan gitu. Tipsnya yang pasti apa ya, mungkin persiapkan itu ya, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ya, Terus yang yang dari kayaknya profesor atau dari dosen gitu. Yang takes time tuh ya apa, surat keterangan kesehatan, surat keterangan sehat dan sebagainya. Dokumen-dokumen itulah ya. Dokumen. Karena banyak banget soalnya. Kalau untuk tes-tesnya sih sepertinya pada umumnya ya. Iya, jelas kan bahasa Inggrisnya udah ini udah high. Kalau kita masih harus persiapan TOEFL, TPA kayak gitu. Oh iya, itu itu juga termasuk. Oke, ini aku masih penasaran kayak gitu kok bisa kayak gitu di UK nih. Mungkin tips yang pengen lanjut di universitas ini, Queen Mary masuk top berapa dunia nih? 100 sih mas. 150 belum ya? Oh, belum. Tapi 100 dunia itu teman-teman bisa bayangin sendiri dah pokoknya. Nah, biasanya nih kan rata-rata pemburu beasiswa itu terkendala di persyaratan bahasa nih. Salah satunya, aduh, ini juga masih terkendala di IELTS. Kayak dengar nih kemarin dapat bocoran nih, IELTS-nya di angka 7 nih kayak. Itu kok bisa ya? Soalnya itu ngepas banget kemarin Waduh. pas aku daftar ke Queen Mary Ini itu. nih, tahu sekali 7 dibilang pas-pasan 7 nih. Karena memang mereka syaratnya rata-rata 7 sih, 7, 6,5 tuh minimal banget gitu. 6,5. Tipsnya untuk kalau bahasa Inggris sih itu prinsipku sih kita bisa karena biasa. Kalau kita udah habit gitu dan harus dibikin fun juga sih dalam mempelajari bahasa Inggris tuh. Walaupun memang aku bisa bahasa Inggris pada waktu itu emang karena ini latar belakang profesi bapak, Orang tua. yang sering keluar negeri, terus sempet tinggal di luar juga. Pernah pas kemana aja nih? kecil. Udah pernah berpindah kemana aja? Pertama itu ke Arab. Oh, Saudi Arab. Arabia. Itu masih pas kecil ya? Pas masih kecil Wow. banget itu nggak ada pengaruhnya juga sih. Terus yang SD ini sih yang dampaknya besar di Afrika waktu itu. Oh, sampai Afrika. Mbaknya udah sampai Afrika. Di Kenya. Di Kenya. Dan Nah, di karena- negara mana itu nanti silakan dicek di peta sendiri kayak gitu. Jadi official language-nya kan bahasa Inggris kan. Jadi Kayaknya pakai bahasa Inggris bahasanya. walaupun memang ada bahasa daerahnya mereka, cuma karena sehari-harinya bahasa Inggris, di situ aku mulai awalnya tuh terpaksa karena sama sekali pas waktu datang di Kenya itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Bahasa Jadi Inggris banget. kita Dan bisa bisanya karena bahasa Arab berarti? enggak bisa nggak jadi diem aja itu selama berapa bulan tuh cuma bisanya ngangguk dan Ikut gitu ya. apa geleng-geleng kepala. Jadi sedikit udah terlatih sih dari kecil bisa dibilang kayak gitu ya. Cuma- berarti nggak ada kursus-kursus apa gitu misalkan ke Pare atau ikut di apa gitu enggak ya? Enggak. Otodidak? Untuk maintain kemampuan bahasa Inggrisnya memang aku suka nonton film itu dari situ. Jadi kayak kita nonton film awalnya nggak pakai subtitle gitu kan, latih listening dulu, terus nanti tonton lagi pas kapan pakai subtitle. Oh ternyata pronunciationnya kayak gini. Dari situ sih emang tetap harus di maintain karena kan itu udah aku itu SD kan. Jadi untuk selama ini tuh SMP SMA harus tetap dijaga karena kalau enggak bakal hilang. Caranya dari itu sih. Aduh, emang harus dibangun polanya, dibuat jadwalnya Iya. biasaan kayak gitu ya. Dibikin hobi
Tapi betulan nggak ada kursus nih? Enggak. Nggak ada. Aduh. Rating IELTS gitu baikinnya mandiri juga? Waktu itu aku langsung nembak aja pas tes IELTS, Langsung daftar tes? langsung tes. Waduh, gila udah. Enggak, itu nekat sih, jangan dicontoh. Nanti kita coba ya bahasa Inggris. Sebenarnya untuk dapetin keterima di universitas di luar tuh nggak sesulit yang kita bayangkan. Karena mereka yang penting kita punya motivation letter yang bagus gitu, yang menunjukkan bahwa kita memang niat untuk sekolah di situ gitu ya. Dan syarat-syaratnya Bahasa Inggris. ada. Iya, bahasa Inggrisnya juga ada gitu kan, ininya memenuhi standar. Mereka nggak akan mempersulit karena mereka nggak ada tes TPA, nggak ada tes yang segala macam Yang itu aneh-aneh yang lain nggak gitu ada. ya. Jadi hanya administrasi aja. Cuma yang memang sulitnya itu biayanya kan. Berarti kita lebih sulit nyari Beasiswanya kayak gitu ya. Nyari sekolahnya sih enggak. Jadi Nah ini nih, biasanya kan kalau kita beasiswa kok kita lihat cuman cerita-cerita suksesnya kayak gitu, tiba-tiba udah daftar Keterima aja. terima kayak gitu. Nah, tahapan perjalanan buat apply LPDP sama Unhan nih boleh juga di sharing sedikit kayak gitu. sebetulnya pas aku dapat LPDP itu nggak cukup sekali nyoba. Aku sempat gagal. LPDP udah sekali gagal. Tahun 2016 itu nyoba pertama kali, terus gagal, dan memang gagalnya itu bukan tanpa alasan sih. Emang sayanya kurang persiapan pada saat itu. Itu pada saat itu udah apply di luar negeri juga? Udah dapat di Queen Mary-nya udah, udah dapat, diterima. Jadi tinggal cuma dapat LPDP-nya aja. Terus kalau kayak gitu dibatalin? Diperpanjang kayak gitu, di extend? Iya, bisa di defer namanya. Defer namanya. Itu saya terima di Edinburgh juga, di yang Skotlandia atas itu. Tahu lah ya, film Ayat-Ayat Cinta. Oh iya betul, Fahri ngajar di situ. dosen di situ. Iya. Makanya keterima di Edinburgh juga, keterima di Queen Mary. Luar biasa. Cuma ya di Edinburgh dia nggak mau ngedefer. Masalahnya di situ. Jadi pas gagal itu apa yang dilakuin kayak gitu? Ngelatih wawancaranya, karena memang dalam wawancara itu kan kita berhadapan langsung sama reviewernya kan, ada 3 orang waktu itu, dan itu dilihat konsistensi kita sih. Yang aku berasanya memang konsistensi kita dari awal sampai akhir, dari kita S1-nya tujuannya mau ngapain ini kayak gitu ya? nanti outputnya mau kemana, habis itu bentuk pengabdiannya gimana, pengabdiannya bagaimana itu dilihat banget gitu. Jadi kalau kita agak ngawang-ngawang salah punya ngomong, tujuan, ya waduh. itu jadi nilai minus. Mungkin terakhir nih Mbak, dari saya, mungkin ada kegiatan atau amalan khusus mungkin yang jadi nilai plus yang jarang dilakukan oleh scholarship hunter lainnya kayak gitu. Misalkan apa ya, misalkan Sabrina mungkin duha terus tiap pagi kayak gitu, atau apa gitu, sedekah kah, atau Iya sih. atau buat roadmap atau buat planning satu hari harus apa gitu. Ada sesuatu waktu yang itu cuma pasti ini bukan saya aja sih, pasti semuanya juga kalau ingin mencapai sesuatu yang benar-benar gitu sungguh-sungguh, ibadahnya pasti kita tingkatkan kan. Waktu itu saya ya sholat tahajud tiap malam sambil nangis-nangis. pasti ya, waduh. Kayak ya Allah, tolong bikin ini yang terbaik untuk saya gitu kan. Kayak agak maksa sih, cuma memang Betul, betul. itu bentuk kesungguhan kita sih mungkin ya. Dan tetap cari informasi sana sini sih sebagai alternatif gitu kan. Beasiswa tuh nggak cuma LPDP doang gitu, nggak cuma AS doang, banyak Coba lagi. di luar sana gitu. Masuk Unhan dong. Masuk Unhan juga gitu. Bener. Tapi pas Unhan nih nangis-nangis nggak? Kenapa? Nangis-nangis nggak ininya? Iya, sama. Masa? Udah optimis lah pokoknya lolos gitu ya. Unhan mah. Nggak, Unhan juga tergolong susah Siap. sih. Ada sepatah kata terakhir mungkin buat teman-teman sekolah hunter kayak gitu. Apa ya? Yang jelas kalau memang mau kuliah di luar negeri, bekal bahasa tuh penting banget. Karena kita kan untuk sehari-harinya kita mau ke grocery store, mau belanja, mau nanya jalan gitu, kalau kita tersesat tuh kan Pasti ya. butuh Bahasa bahasa, dan memang bahasa Inggris kan di sini yang paling dominan gitu di negara-negara luar. Lalu In English dong, sedikit. And the next thing,
don't give up. Just do what you have to do. Don't mind other people's words. If you believe in yourself that you can go abroad and study your favorite course, then go for it and Oke. don't lose hope. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua nanti sekolah Iskandar. Jangan menyerah, tetap coba. Salam bela negara. Salam bela negara. Oke, thank you. Nanti translate-nya di bawah.